Pamit pulang. Selamat datang di Skypop Horror. Kali ini saya Ci Olive akan menceritakan cerita yang dikirimkan oleh pendengar setiap podcast. Tanpa lama-lama lagi, seperti biasa siapkan cemilan dan minuman kalian. Saya Ci Olive akan mulai cerita ini. Pak! Teriakku sambil terus berlari mengejar bapakku yang saat itu seolah tidak menghiraukanku. Namun sayangnya, sesampainya aku tepat di belakang tubuh bapak, tiba-tiba aku terbangun karena aku mendengar nyaring suara jam dinding yang saat itu menunjukkan pukul 12 malam. Dan setelah aku menyadari jika itu semua cuma mimpi, akhirnya aku pun segera bergegas ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu dan hendak mendirikan sholat malam. Karena aku pun tahu bapakku telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Ya Allah, bapakku akhir-akhir ini sering datang ke mimpiku. Ada apa ya? Pikirku terus berjalan ke arah kamar mandi. Namun anehnya, sesampainya aku di depan pintu kamar mandi yang saat itu masih tertutup, tiba-tiba aku mendengar dengan sangat jelas ada suara orang mandi yang berasal dari dalam kamar mandiku, yang seharusnya tidak ada siapapun di rumah ini selain aku. Mendengar hal itu, jantungku seketika berdetak kencang dengan keringat yang sudah mulai keluar tidak karuan. Dan dengan sisa-sisa keberanian yang kumiliki, aku pun memberanikan diri untuk mengetuk pintu kamar mandiku yang saat itu memang tepat di depanku. Tok, 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 tok. Siapa di dalam? Teriakku. Namun anehnya, setelah aku berteriak memanggil ada siapa di dalam kamar mandiku, suara air yang sebelumnya terdengar jelas seolah mengguyur, saat itu tiba-tiba menghilang. Keadaan kembali sunyi sepi dengan hanya ada suara jangkrik yang tidak berhenti berbunyi. Krik, 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 krik. Dan belum selesai aku kebingungan dengan suara air tersebut, tiba-tiba pandanganku teralihkan dengan adanya seseorang yang duduk di salah satu kursi yang ada di ruang tamu aku. Loh, kok sepertinya ada orang? Pikirku. Melihat hal itu, tentu saja aku seketika melangkahkan kakiku ke arah ruang tamu, sambil tanganku yang meraba dinding ke tempat saklar lampu. Siapa itu? Teriakku. Karena aku tak kunjung mendapat jawaban, akhirnya aku pun menyalakan lampu ruangan agar rumahku menjadi terang. Dan setelah lampu ruangan sudah menyala, saat itu aku terkejut bukan main, karena aku melihat dengan jelas sosok tersebut adalah bapakku. Kopiku mana? Ucapnya lirih sambil menoleh ke arahku. Dan dengan sekujur tubuh yang sudah tidak berhenti gemetar, aku pun mengangguk sambil berjalan ke arah dapur dengan nafasku yang terasa berat karena ketakutan. Ya Allah, ayahku pulang, ucapku sambil meneteskan air mata. Dan sesampainya aku di dapur, tentu saja aku langsung membuat kopi kesukaan bapak ketika beliau masih hidup. Di sini kalian bisa bayangkan perasaanku waktu itu. Orang tuaku yang sudah lama meninggal, malam itu pulang dan duduk di kursi ruang tamuku. Takut, bahagia, sedih, semuanya bercampur menjadi satu. Namun nyatanya, ketika aku kembali melihat bapak dari arah dapur, tiba-tiba aku ketakutan bukan main. Karena saat itu, aku melihat dengan sangat jelas ada sesosok pocong yang berdiri tegak tidak jauh dari tempat bapakku duduk. Dan tidak berhenti di situ saja. Bapakku yang sebelumnya duduk tenang,
Waktu itu tiba-tiba berdiri dan terlihat berjalan keluar dari rumahku. Sosok pocong yang sebelumnya berdiri pun saat itu juga sudah terlihat duduk di tempat bapakku duduk. Mengetahui hal itu, tentu saja aku seketika berteriak kencang dengan jantung yang sudah tidak henti-hentinya berdetak kencang. "Tolong!" teriakku. Pak Budi mendengar teriakku pun akhirnya datang bersama istrinya dengan tangan yang menggenggam sebuah senjata tajam. "Mana malingnya?" ucap Pak Waji tegas. Setelah aku menceritakan semuanya, akhirnya Pak Budi pun memberitahuku jika malam itu adalah malam Jumat Legi. Malam di mana setan kerap datang menyerupai siapapun untuk mengganggu manusia dengan segala tipu dayanya. Demikian cerita yang dikirimkan oleh pendengar setia Skybox Horror yang saya bacakan. Jangan lupa untuk follow semua akun sosial media milik kami, agar kalian dapat mendengarkan cerita lainnya. Saya Ci Olive, pamit undur diri. Terima kasih.